بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masuk pada kisah berikutnya dari sirah Ibn Hisham, atau lebih tepatnya ringkasan sirah Ibn Hisham, yaitu diutusnya Khalid ibn Walid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ba'atsu Rasulillah, utusan Rasulullah sallam, yaitu Khalid ibn Walid, ila Ukaidir Dumah, kepada seorang tokoh kafir yaitu Ukaidir. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a Khalid ibn Walid. Kita lanjutkan kisahnya. Setelah Rasulullah SAW membuat perjanjian perdamaian, dalam makna perjanjian untuk tidak saling mengganggu dengan beberapa suku-suku yang dilewati, dengan syarat mereka dalam keadaan di bawah kekuasaan kaum muslimin dan membayar jizyah kepada kaum muslimin, dengan ketentuan bahwa mereka bebas, aman, dan mereka mau berjalan di jalan-jalan yang melewati daerah kaum muslimin diizinkan, atau mau mengambil air di mata air yang di dalam kekuasaan kaum muslimin juga dibiarkan, diberikan izin. Setelah itu Rasulullah SAW memanggil Khalid ibn Walid, faba'athahu ila Ukaidir, kemudian diutus untuk mendatangi satu suku yang dipimpin oleh Ukaidir Dumah. Siapa Ukaidir Dumah? Dia adalah Ukaidir ibni Abdul Malik, rajulun min Kindah, kana malikan alaiha. Dia adalah seseorang yang memimpin suku Kindah. Dia malikan, dia rajanya atau pemimpin suku Kindah. Wa kana nasraniyan, dan agamanya agama Nasrani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li Khalid, maka Rasulullah pun mengatakan kepada Khalid
innaka satajiduhu yasidul baqar. Datangilah mereka, perangilah mereka. Sesungguhnya dia nanti akan kau temui dalam keadaan sedang memburu seekor kerbau atau seekor sapi liar. Fakharaja Khalid, maka berangkatlah Khalid. Hatta idza kana min husnihi bi manzaril ain. Hingga ketika sudah mendekat di bentengnya, benteng Bani Kindah, di daerah yang namanya Manzaril Ain, fi lailatin muqmiratin sa'ifah, di sebuah malam atau di suatu malam yang bercahaya dengan bulan purnama, dan di musim sa'ifah, musim saif, ya ini kebalikannya syita. Kalau syita itu dingin, kalau saif panas. Dan biasanya bulan di musim panas dalam keadaan sangat cerahnya, enggak tertutup awan sedikit pun. Dan biasanya mereka di musim seperti itu ngobrolnya atau duduk-duduknya itu di malam hari. Di siang hari mereka sembunyi karena terlalu panasnya padang pasir ketika itu. Maka ketika malam hari mereka mulai ada acara ini, ada acara itu di malam hari. Maka Ukaidir tadi, Ukaidir Dumah, yaitu Ukaidir ibn Abdul Malik, pemimpin suku Kindah tadi, dalam keadaan sedang duduk di satah. Satah adalah atap rumah. Sudah pernah kita sampaikan bahwa rumah-rumah mereka dulu dari tanah. Dan mereka untuk mengatasi musim dingin dan musim panas, mereka punya 3 tempat. Tempat yang di atas tanah ini, kemudian dibangun rumah tanah, di atasnya dikasih kayu-kayu korma yang sudah diatur, kemudian dikasih tanah lagi, dan dijadikan tempat juga untuk duduk tapi terbuka. Dan di bawahnya mereka gali pula sebuah tempat di bawah tanah. Kalau musim biasa-biasa saja, mereka di tempat biasa, yang sejajar dengan tanah ini. Tetapi kalau musim dingin, mereka masuk ke bawah tanah, di sana hangat. Tetapi kalau musim panas, malamnya mereka berangin-angin di atas. Malamnya, siangnya terlalu panas. Malamnya mereka berangin-angin di paling atas, seperti tempat jemuran kalau sekarang ya. Tapi itu tempat duduk-duduk, bahkan tempat berbaring mereka, dalam keadaan terbuka, beratapkan langit. Dan bagi mereka itu sejuk dengan angin malam. Maka didapati ketika itu Ukaidir Dumah dalam keadaan sedang duduk-duduk di atap rumahnya bersama istrinya. Fabatatil baqar tahukku biquruniha babal qasr. Dari atap rumahnya terlihat ada seekor sapi yang sedang mengasah tanduknya di pintu gerbang bentengnya. Dan itu pemandangan yang aneh, pemandangan yang jarang terjadi. Menggosok-gosokkan tanduknya di pintu benteng suku Kindah. Maka istrinya berkata kepada dia, kepada Ukaidir, hal ra'aita misla hadza qat? Apakah pernah engkau melihat yang seperti ini? Pernah engkau melihat yang seperti ini? Sapi yang menggosok-gosokkan di tengah malam tanduknya ke pintu gerbang. Kata Ukaidir, la wallah, tidak, demi Allah, aku enggak pernah menyaksikan yang kayak gini sekalipun, demi Allah. Qalat, maka istrinya berkata, faman yatruk hadhihi? Kalau begitu siapa yang melepas sapinya tengah malam? Kata Ukaidir, la ahad, tidak seorang pun yang melepaskannya. Apa maknanya? Maknanya sapi ini sapi liar. Tidak seorang pun yang melepaskannya. Ini tidak mungkin milik manusia. Ini tidak mungkin milik seseorang. Tapi mesti sapi-sapi liar. Maka karena dia menjawab la ahad, yang langsung dipaham bahwa itu sapi liar, maka sangat sayang kalau dilepas begitu saja, tidak diburu. Fanazala fa'amara bi farasihi fa usrija lahu. Maka beliau, orang ini, turun dari atap rumahnya langsung ke kudanya dan memerintahkan seseorang untuk mempersiapkan pelananya. Usrija lahu, dan disiapkan pelananya. Wa rakiba ma'ahu nafarun,
Dan kemudian menaiki kuda pula bersama dia beberapa orang yang mengiringinya. Karena ini pimpinannya, rajanya. Maka tidak berangkat sendirian. Diiringi oleh beberapa orang. Min ahli baitihi. Dari kerabat ahli baitnya. Fihim akhun lahu yuqalu lahu Hassan. Di antaranya salah seorang dari saudara kandungnya yang bernama Hassan. Farakiba wa kharaju ma'ahu bimataridihim. Maka keluarlah mereka dengan mataridihim. Matarid bentuk jamak dari mitrad, dan dia adalah seperti tombak tapi pendek atau seperti pisau yang agak panjang, dan biasa mereka pakai untuk berburu. Wa qatalu falamma kharaju talaqathum khayl. Maka ketika mereka keluar memburu sapi tadi, maka mereka bertemu dengan pasukan Khalid ibn al-Walid. Bertemu dengan pasukan khayli Rasulullah, pasukan berkuda Rasulullah SAW yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Fa'akhadatuhu, maka yang terjadi adalah peperangan antara dua pasukan kecil tadi. Pasukan Khalid juga kecil, pasukan mereka juga kecil. Wa qatalu akhah, dan terbunuh atau mereka membunuh saudara dari Ukaidir. Wa qad kana alaihi quba'un min dibaj mukhawwas bidzahab, dalam keadaan berpakaian dengan pakaian mewah, pakaian jubah yang disulam dengan sulam emas. Fastalabahu Khalid, maka diambil dari mayatnya sebagai pembahasan perang untuk dilaporkan pada Rasulullah SAW atau untuk diserahkan kepada Rasulullah SAW. Faba'atha bihi ila Rasulillah, maka Khalid membawanya bersama tawanan-tawanan yang masih hidup, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qabla qudumihi bihi alaihi. Khanibuddinazakumullah. Demikian secara singkatnya bahwa Khalid bin Walid berhasil membawa pimpinan mereka Ukaidir dalam keadaan hidup. Diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, qala ra'aitu quba'a Ukaidir hina qadima bihi ala Rasulullah SAW. Aku melihat bagaimana jubahnya Ukaidir, ini keluarga Ukaidir. Hina qadima bihi ala Rasulullah, ketika dibawa menemui Rasulullah SAW. Faja'ala al-muslimuna yalmisuna biaydihim. Maka kaum muslimin melihat baju tersebut, jubah tersebut, terheran-heran. Mereka memegangnya dengan tangan mereka, menyentuhnya, mengusap-ngusapnya. Yata'ajjabuna minhu, dalam keadaan mereka terkagum-kagum dengan jubah tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah pun bersabda, ata'ajabuna min hadza, apakah kalian terkagum-kagum dengan pakaian ini? Fawalladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, yakni demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la manadilu Sa'din Ibn Mu'ad fil jannati ahsanu min hadza. Apakah kalian terkagum-kagum dengan pakaian ini? Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh sapu tangannya Sa'ad Ibn Mu'ad di surga ahsan min hadza, lebih bagus dari ini. Ini mengandung nasihat sekaligus mengandung berita tentang Sa'ad Ibn Mu'ad bahwa beliau min ahlil jannah, bahwa beliau termasuk penduduk surga. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memastikan fulan fil jannah atau fulan fil nar kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak seorang pun yang bisa memastikan si fulan di surga atau si fulan di neraka kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia fil jannah, maka ini adalah berita yang pasti, berita yang hak dari Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan kepada Rasulnya, dari Rasul disampaikan kepada kita. Maka kalau Rasulullah SAW menyatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, sampai 10 orang al-mubasysyirina bil jannah dengan kalimat semua fil jannah, maka kita beriman bahwa semua sahabat tadi fil jannah. Maka dalam hadis ini disebutkan la manadilu Sa'ad ibn Mu'ad fil jannah khairun min hadza. Sungguh sapu tangannya Sa'ad ibn Mu'ad di surga lebih bagus daripada pakaian ini. Artinya kalian jangan tertipu dengan dunia, jangan tertipu dengan harta dunia, pakaian-pakaian mewah dan sebagainya. Sesungguhnya surga jauh lebih hebat, jauh lebih bagus, jauh lebih indah
tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Sehingga ini persaksian qala Ibnu Ishaq rahimahullah thumma inna Khalidan qadima bi Ukaydir ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fahaqqana lahu damah. Maka Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu datang membawa Ukaydir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahaqqana lahu damah, maka Nabi pun menahan darahnya, artinya tidak ditumpahkan. Wa salahahu alal jizyah, dan disepakati mereka sebagaimana yang sebelumnya dari suku-suku yang dilewati untuk tunduk kepada kaum muslimin, membayar jizyah. Karena dalam perang kaum muslimin selalu menawarkan 3 perkara. Pertama, menawarkan untuk masuk Islam. Aslim taslam. Kalau masuk Islam selamat. Enggak ada jizyah. Enggak ada perang. Tetapi kalau tidak mau masuk Islam, tidak dipaksa. Paling tidak kalian tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Silakan dengan agama kalian, tetapi tunduk di bawah kaum muslimin dan membayar pajak, membayar jizyah. Kalau yang kedua ini pun ditolak, maka perang fisabilillah. Ini tawarannya. Maka suku-suku tadi yang dilewati hampir semuanya menerima yang kedua. Untuk masuk Islam mereka masih enggan, dan tidak ada paksaan dalam agama, la ikraha fid din, maka dibiarkan. Kalau gitu yang kedua, jizyah. Kita nggak akan ganggu, kita amankan kalian dan kita bebaskan kalian untuk mengambil mata air kami atau mau berjalan melewati kami bebaskan. Nah, maka ternyata suku Bani Kindah juga sama seperti suku-suku sebelumnya. Salahahu alal jizyah, sepakat untuk membayar jizyah. Thumma khalla sabilahu, kemudian dibiarkan jalannya, yakni dibebaskan. Faraja'a ila qaryatihi, maka pulanglah Ukaydir ke negerinya atau ke kampungnya, ke bentengnya. Fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi Tabuk bid'a asyrata lailah lam yujawizha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tinggal di Tabuk, aqama ini muqim di Tabuk bid'a asyrata lailah lam yujawizha, hanya sekian belas hari saja, tidak lebih. Bid'ah adalah sekian belas, dari mulai 13 sampai 20 atau sampai 19. Suman sarafa qafilan ilal Madinah. Setelah itu beliau kembali pulang ke Madinah. Wa kana fi at-tariqi ma'un yakhruju min washal. Di tengah perjalanan melewati mata air yang keluar dari washal. Mata air bukan dari bumi, tetapi dari perbukitan, dari batu. Sehingga airnya tidak banyak, hanya ngerembes saja. Itu disebut dalam bahasa Arab washal. Waw, shin dan lam. Washal. Ma yurwa raqib ur-raqibain wa thalatha. Ini enggak bisa lebih untuk menghilangkan hausnya kecuali 1, 2 atau 3 orang saja. Ini karena sedikitnya. Karena hanya merembes saja, menetes. Tidak akan bisa mencukupi kecuali kurang lebih 1, 2, 3 orang saja. Dan itu terletak di lembah yang dijuluki dengan lembah Wadil Musyaqqaq. Wadi Al-Musyaqqaq. Faqala Rasulullah SAW sebelum sampai di Wadil Musyaqqaq sudah memperingatkan. Karena mereka sudah tahu di lembah Musyaqqaq ada rembesan air tadi. Dan di sana rembesan air seperti itu sangat mahal harganya. Karena yang dilewatinya seluruhnya adalah padang pasir yang enggak ada air setetes pun. Maka Wadil Musyaqqaq dikenal oleh mereka. Di sana ada bukit-bukit yang di dalamnya merembes air, menetes, yang bagi mereka sangat berharga. Maka Nabi bersabda kepada mereka sebelum mencapai Wadil Musyaqqaq, "Man sabaqana ila dzalikal wadi fala yastaqiyanna minhu syai'an hatta na'tihi."
Kata Nabi, siapa yang lebih dulu dari kita mencapai lembah tersebut, mencapai lembah Musyaqqaq, maka janganlah dia mengambil air sedikit pun sampai kami datang. Ini yang datang duluan, tunggu. Jangan mengambil air sedikit pun sampai rombongan seluruhnya datang. Qal, dikatakan oleh Ibnu Ishaq, fasabaqahu ilaihi nafarun minal munafiqin. Ternyata yang mendahului adalah beberapa orang dari kalangan munafiqin. Fastaqaw ma fihi. Mereka pun segera mengambil air tadi tanpa mempedulikan ucapan Rasulullah SAW. Mereka meminumnya, mereka mengambilnya, mereka menyegarkan badan mereka. Falamma atahu Rasulullah SAW waqafa alaihi falam yara fihi syai'a. Maka ketika Rasulullah SAW mencapai lembah Musyaqqaq tersebut, Rasulullah SAW berdiri di hadapannya dalam keadaan tidak melihat air setetes pun. Sudah habis oleh orang yang duluan. Faqala, maka Nabi bersabda, man sabaqana ila hadzal ma, siapa yang mendahului kita atau siapa yang mendahului ke sini dari kita ke mata air ini. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, fulanun wa fulan. Ya Rasulullah, yang paling dulu adalah si fulan dan si fulan. Faqala, maka Nabi bersabda, awalam anhahum an yastaqu minhu syai'an hatta ati. Bukankah aku sudah melarang mereka untuk mengambil air dari air ini sedikit pun sampai aku datang? Tsumma la'anahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'a alaihim. Maka Rasulullah marah dan mengucapkan doa jelek untuk mereka. Karena memang Rasulullah SAW mendapat wahyu, Rasulullah SAW tahu siapa yang mendahulunya, yaitu para munafiqin yang fid darkil asfali minan nar. Tsumma nazala fa wada'a yadahu tahta al-washal. Maka Nabi pun mendatanginya dan meletakkan tangannya di bawah washal. Faja'ala, maka mulai menunggu setetes demi setetes. Faja'ala yasubbu fi yadihi ma syaa Allahu an yasub. Maka dia tampung di airnya atau di tangannya sekehendak Allah, ya sedapatnya seberapa. Tsumma dadahu bihi, kemudian beliau membasahi mukanya dan tangannya, dan kemudian beliau berdoa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bima syaa an yad'u bihi, berdoa kepada Allah, masya Allah, dengan sekehendak Allah apa yang beliau doakan, sampai tiba-tiba in kharaqa minal ma, kama yaqulu man sami'ahu, ma inna lahu hissan ka hissa sawa'iq. Tiba-tiba air itu bergemuruh, bersuara ka hissa sawa'iq, seperti gemuruhnya guntur, bergemuruh. Fan kharaqa minal ma, maka keluarlah air dengan banyak, sebagaimana diucapkan oleh orang yang mendengarnya, bahwa ada suara hissan ka hissi sawa'iq, seperti gemuruhnya guntur. Fasyariban nas, maka manusia pun seluruhnya meminumnya. Wastaqu hajatahum minhu, dan semuanya mengambil hajat-hajatnya dari air. Yang punya tempat air memenuhi tempat airnya, yang punya ternaknya meminumkan ternaknya, semua selesai, cukup, dalam keadaan air masih terus keluar. Ma'ana in kharaqa, walaupun kalau secara letterlek maknanya sobek atau robek, tetapi maknanya bukan itu. Maknanya celah-celah tadi yang keluar air semakin besar dan keluar airnya banyak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka setelah mereka meminumnya, mereka mengambil air secukupnya, seperlu mereka, maka Nabi bersabda, la in baqitum aw man baqiya minkum la tasma'unna bihadzal wadi wa huwa aqsab ma baina yadayhi wa ma khalfahu. Kalau kalian terus hidup nanti, atau siapa yang tersisa dari kalian nanti, niscaya kalian akan mendengar tentang lembah ini. Lembah ini akan subur, hijau. Ma baina yadayhi wa ma khalfahu, apa yang di sekitarnya dan apa yang di belakangnya, apa yang di depannya dan apa yang di belakangnya, dan apa yang ada di sekitar lembah ini, semuanya hijau, subur. Ya, ini karena air
yang merupakan barakah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi sayang sekali, munafik tidak mengerti bahwasanya mereka pun insya Allah akan minum, hatta walaupun adanya cuma setetes atau secidukan tangan saja. Tetapi Rasulullah SAW doanya makbul, didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan dari mata air yang sudah menetes, dari jari-jari tangan beliau bisa keluar air sekian banyaknya. Dari jari tangan beliau. Ini mukjizat. Mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun yang terbesarnya adalah Al-Quran, itu mukjizat yang terbesar, yang terhebat adalah Al-Quran. Bagaimana terjaganya, bagaimana sempurnanya, bagaimana tamat kalimat Rabbika sidqan wa adlan, bagaimana sempurnanya kalimat-kalimat Allah, dan bagaimana berita-berita yang belum terjadi ternyata terjadi di akhir zaman. Ini semua mukjizat terbesar, yaitu Al-Quran. Tetapi bukan berarti tidak ada mukjizat-mukjizat lain. Beberapa aqlaniyun, beberapa para rasionalis, atau beberapa orang-orang yang lebih mengutamakan akalnya, mereka menyatakan bahwa zaman Rasulullah sudah zaman akal. Tidak ada lagi mukjizat yang aneh-aneh. Tongkat jadi ular seperti Nabi Musa, atau berbicara dengan jin dan seterusnya, kata mereka. Sehingga nggak ada lagi itu. Yang ada hanya Quran, kehebatan Al-Quran, titik. Kehebatan Al-Quran kita terima. Amanna bihi, kita beriman dengannya. Kalau Al-Quran betul-betul mu'jizah, Al-Quran betul-betul hebat, betul-betul tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah muliakan nabinya dengannya. Tetapi bukan berarti tidak ada lagi mukjizat-mukjizat lain. Rasulullah SAW mencekik syaitan yang mengganggu salatnya, sampai kata Nabi, aku merasakan dinginnya lidah syaitan tadi di tanganku. Kalau saja bukan karena Sulaiman alaihissalam berdoa dengan doanya yang masyhur, maka niscaya aku akan ikat di tiang masjid ini sehingga semua orang dan anak-anak kecil bisa mempermainkan dia, mempermainkan setan tadi dari kalangan jin. Tetapi karena itu adalah doanya Sulaiman, ya Allah berikan padaku kekuasaan yang tidak diberikan kepada orang yang sebelumnya dan tidak pula diberikan kepada yang sesudahnya. Sehingga di antara mukjizatnya yang seperti ini, doanya yang dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau dari jari tangannya keluar air, atau bejana yang berisi susu yang kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW dan kemudian diedarkan untuk sekian banyak manusia meminumnya tidak habis. Ini juga mukjizat. Pohon dipanggil oleh Rasulullah SAW datang. Itu juga mukjizat. Dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Ibnu Ishaq, kalau saja kita tahu Wadi al-Musyaqqaq itu di mana, bisa kita lihat buktinya, kebenaran ucapan Rasulullah SAW bahwasanya lembah ini di masa mendatang akan subur dengan air yang terus mengalir tadi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Ibnu Ishaq, وذكر ابن شهاب الزهري عن أبي أكيمة الليثي عن ابن أخي أبي رهم الغفاري أنه سمع أبا رهم كلثوم ابن الحصين وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا تحت الشجرة يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة تبوك فسرت ذات ليلة معه wa nahnu bil akhbar qariban min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kisah Ukaidir sudah selesai, dan juga kisah bagaimana Rasulullah SAW melewati lembah yang dijuluki dengan Wadi al-Musyaqqaq. Yang berikutnya adalah kisah seseorang sahabat sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Shihab Az-Zuhri dari Ibnu Qayyim Al-Laythi dari Ibnu Akhi Abi Ruhum Al-Ghifari, bahwa dia mendengar Abu Ruhum yaitu Kulthum ibn al-Husain, dan beliau adalah sahabat atau salah satu sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu taala anhu. Bahkan bukan sahabat biasa, sahabat yang istimewa yang pernah berbaiat tahta syajarah, yang pernah berbaiat di Bai'atul Ridwan, di bawah pohon.
Yang berarti mendapatkan keutamaan apa? Para sahabat yang berbaiat di bawah pohon mendapatkan keutamaan apa? Pertama, hadis sahih dalam kitab-kitab sahih, la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah. Enggak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Berarti termasuk di antaranya beliau Aba Ruhm. Demikian pula dalam ayat ada keutamaan bagi mereka. Kata Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah ridha kepada orang-orang mukminin. Id yubayi'unaka tahta syajarah, ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Dia juga baiatur ridwan. Mendapat keridhaan dan selamat dari api neraka. La yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah di dalam hadis dan dalam ayat laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah ridha kepada orang-orang mukmin ketika mereka membaiat Rasulullah SAW di bawah pohon. Id yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Baik, kita bacakan kisahnya. Abu Ruhm menceritakan kisahnya radhiyallahu taala anhu. Ghazawtu ma'a Rasulillah ghazwat Tabuk. Aku berperang bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Fasirtu dzata lailatin ma'ahu wa nahnu bil akhbar. Kami berjalan di suatu malam bersama beliau dan kami di daerah Akhbar, satu tempat di dekat Tabuk. Antara Tabuk dengan Wadil Qura. Qariban min Rasulillah. Aku berjalan dekat dengan Rasulullah SAW. Wa alqallahu alaina nu'as. Tiba-tiba Allah melemparkan rasa kantuk pada mataku, pada diriku. Fatafiqtu astajqid wa qaddanat rahilati min rahilati Rasulillah. Maka tiba-tiba aku bangun dalam keadaan kendaraanku dekat sekali dengan kendaraan Rasulullah SAW. Hampir menyentuhnya. Fayufzi'uni dunuwuha minhu. Maka dekatnya aku dengan Rasulullah SAW sangat dekat. Itu mengejutkan aku dan menakutkan aku. Kenapa? Khawatir Rasulullah SAW kakinya tersentuh dengan kudaku atau untaku, atau tersentuh dengan pelanaku, atau tersakiti dengan apa-apa yang ada pada bekal-bekalku. Ini karena sayangnya, cintanya pada Rasulullah SAW, maka dia khawatir ketika bangun tiba-tiba melihat Rasulullah SAW, untanya sudah hampir nempel dengan untanya dia. Ya, ini kalau bahasa sekarang, bahasa kendaraan sekarang, khawatir keserempet begitu. Iya kan? Dia khawatir nyerempet Rasulullah SAW, terkena kakinya. Makhafatan usiba rijlahu fil gharz. Aku khawatir kaki Rasulullah SAW tergesek dengan barang-barang bawaanku atau pelana kudaku, pelana untaku. Fatafiqtu ahuzu rahilati anhu hatta ghalabatni aini. Maka aku pun mulai memacu lagi kendaraanku untuk menjauh dari Rasulullah SAW sampai tiba-tiba ghalabatni aini. Tiba-tiba aku terkalahkan lagi oleh kedua mataku. Apa maknanya? Tertidur lagi. Saking capeknya mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Masyaallah, mereka adalah orang-orang yang selalu berjuang fi sabilillah. Bukan karena dunia, bukan karena harta. Mereka capek, mereka lelah, mereka kepanasan, berkeringat dan seterusnya. Masyaallah, sampai terkantuk kembali. Dijauhkan sampai tertidur kembali. Ghalabatni aini fi ba'd at-tariq wa nahnu fi ba'd al-lail, masih dalam waktu malam. Fazahamat rahilata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kendaraanku tiba-tiba sudah nempel dengan kendaraan Rasulullah SAW. Wa rijluhu fil gharz, dan kaki Rasulullah SAW sudah terkena dengan kendaraanku atau barang-barang yang aku bawa. Famastaiqadtu illa biqauli has. Aku tidak bangun kecuali karena ada suara has. Ini suara orang menggusah kendaraan. Rasulullah SAW karena sayangnya pada sahabatnya tidak membangunkan sahabatnya yang sudah mulai nyerempet Rasulullah SAW, tapi hanya kendaraannya saja yang digiring menjauh. Has. Nah, maka aku terbangun. Kata Abu Ruhm, faqultu ya Rasulullah istaghfirli, ya Rasulullah mintakan ampun kepadaku, mintakan ampun pada Allah untukku.
Istaghfirli, ini mintakan ampun untukku. Maksudnya dia merasa salah, meminta maaf dan meminta agar Rasulullah SAW mendoakan pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuninya. Dan Rasulullah SAW tentunya menganggap yang seperti itu biasa, kecil, nggak ada apa-apa, nggak ada yang perlu dipermasalahkan. Maka beliau mengatakan sir, berangkat, sir, jalanlah, jalan di samping Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengajak ngobrol beliau, Abar Ruhum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajak beliau radhiyallahu taala anhu untuk berbicara. Yas'aluni amman takhallafa. Memulai pembicaraannya tentang siapa yang tertinggal dan siapa yang memang takhallafa. Takhallafa memisahkan diri dan kemudian pulang. Min Bani Ghifar, dari suku Bani Ghifar misalnya atau lainnya. Fa'ukhbiruhu bihi, maka aku pun mengkhabarkan si fulan dari Bani Ghifar. Faqala wa huwa yas'aluni, dan Rasulullah SAW masih bertanya lagi, ma fa'ala an-nafar al-humr at-tiwal as-sitat, apa yang dilakukan oleh kaum yang tinggi-tinggi itu? Nafar al-humr, yang kulitnya warnanya merah, at-tiwal, yang tinggi-tinggi, yang rambutnya sedikit, ya ini rambut bulu-bulunya di jenggotnya sedikit, di rambutnya sedikit, alisnya juga sedikit. Ini jarang tumbuh rambut. Dan biasanya satu suku itu hampir sama, hitam-hitam semua, merah-merah semua, tinggi rata-rata tinggi semua, sehingga mereka berjalan biasanya berkelompok, bersuku, sehingga Nabi menyebutnya dengan ciri-cirinya. Apa yang dilakukan oleh kelompok yang merah-merah itu, yang tinggi-tinggi? Fahaddastuhu bitakhallufihim, maka aku sampaikan mereka takhallafu, mereka sudah meninggalkan kita, memisahkan diri. Qala fama fa'ala an-nafar as-sud al-qisar, apa yang dilakukan atau apa yang terjadi pada mereka, kelompok atau suku yang sud al-qisar, yang hitam-hitam pendek-pendek. Qultu wallahi ma a'rifu haula'i minna ya Rasulullah. Kata Buruhum, ya Rasulullah, aku tidak tahu siapa atau tidak tahu mereka dari kami. Yani kemana mereka, takhallaf atau tidak takhallaf, kami nggak tahu. Qala balil ladina lahum na'amun bi syabakati syadqin. Bahkan kelompok yang katanya memiliki unta-unta di daerah Syabakah Syadq. Syabakah Asyadq itu nama daerah suku Bani Ghifar dan suku Bani Aslam di Hijaz. Dan suku Bani Aslam adalah juga yang suku yang terkenal. Nabi menanyakan tentang mereka. Fatadakkartuhum fi Bani Ghifar. Maka aku pun ingat kalau orang-orang tersebut ketika dikatakan sudul qisar masih tidak tahu, ditambah lagi yaitu yang memiliki unta-unta di daerah Syabakah Syadq. Maka ketika diingatkan oleh Rasulullah SAW, aku ingat dari Bani Ghifar juga, tapi dia dari suku Aslam. Walam adkuruhum hatta dzukirtu, aku tidak ingat kecuali ketika diingatkan. Annahum rahtun min Bani Aslam, mereka adalah sekelompok dari suku Bani Aslam. Kanu hulafa'a fina, mereka adalah suku-suku yang bergabung dengan kami, kata Buruhum. Maka Buruhum menjawab, faqultu ya Rasulullah, ulaika rahtun min Aslam, mereka adalah suku-suku dari suku Aslam. Dan mereka hulafa'a fina, mereka adalah suku yang bergabung dengan kami. Faqala Rasulullah SAW, ma mana'a ahada ulaik hina takhallafa an yahmila ala ba'irin min ibilihim ra'an nasyitan fi sabilillah. Apa yang menghalangi salah seorang mereka ketika pulang? Apa yang menghalangi mereka untuk menjadikan untanya untuk membawa orang-orang yang semangat untuk berjihad fisabilillah? Masih ingat bagaimana kisah orang-orang yang dijuluki dengan Bakkaun? Siapa Bakkaun? Dari kata apa Bakkaun? Buka. Orang-orang yang menangis, yang Allah katakan tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i. Orang-orang yang berpaling, pulang dalam keadaan sedih, menangis karena tidak ada kendaraan yang bisa membawa mereka. Masih ingat kan?
Artinya banyak mereka yang semangat jihad fisabilillah, ingin berangkat gak punya kendaraan. Tetapi ini yang punya kendaraan di tengah jalan pulang. Sayang toh. Kata Nabi, apa yang menghalangi mereka untuk menjadikan unta-unta mereka, kendaraan-kendaraan mereka, membawa orang-orang yang semangat jihad tadi untuk berangkat? Apa yang menghalangi mereka? Apa susahnya? Apa beratnya? Kalau mereka nggak mau berangkat, paling tidak untanya bisa dipakai orang lain. Lihat ikhwanina azakumullah, sedihnya Rasulullah SAW dengan mereka-mereka yang pulang dalam keadaan kendaraan-kendaraan mereka punya, bekal mereka mampu. Maka Nabi bersabda, "Ma mana ahada ulaik hina takhallafa an yahmil ala ba'irin min ibilihi imra'an nasyitan fi sabilillah." Apa yang menghalangi salah seorang mereka ketika mereka pulang untuk menjadikan untanya atau salah satu dari untanya untuk membawa orang-orang yang semangat fi sabilillah? Inna a'azza ahli alayya an yatakhallaf, sungguh yang paling besar atasku, yang paling izzah, a'azza ahli maknanya yang paling tinggi, yang paling berat, yang paling sulit bagiku kalau tidak ikut berangkat atau pulang atau takhallafa adalah kalau itu adalah muhajirin min Quraisy wal ansar wa ghifar wa aslam. Yani kalau suku-suku lain beliau masih memaklumi, masih tidak berat hatinya. Tapi kalau yang takhallafa itu dari muhajirin atau dari ansar atau dari ghifar atau dari aslam, ini yang a'az, yang terasa izzah, terasa tinggi di hatiku, terasa berat. Baik, yang tadi takhallafa yang terakhir siapa? Aslam. Suka aslam. Makanya Rasulullah SAW sedih dan bertanya, kenapa? Apakah mereka tidak berpikir bahwa unta-unta itu bisa dipakai oleh orang-orang yang semangat kalau mereka tidak mau berangkat? Demikian wallahu ta'ala alam yang diriwayatkan dari Ibnu Hisham, dari Ibnu Ishaq rahimahumullah tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan insyaallah tentang amru wafdi Thaqifin wa islamuha. Kisah berikutnya insyaallah adalah perkara utusan-utusan dari Thaqif dan bagaimana mereka suku Thaqif masuk Islam di bulan Ramadan pada tahun ke-9 Hijriah. Nasallahu taufiq wal hidayah. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.